Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kusma Hatima dari kelas M218 dengan NIM D10407502132. Saya dari kelompok 6. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang P3K. Apa sih itu P3K? Jadi P3K adalah pertolongan pertama pada kecelakaan. Ialah upaya pertolongan serta perawatan untuk sementara agar korban kecelakaan keadaannya bisa lebih baik sebelum mendapatkan pertolongan yang lebih sempurna dari dokter atau paramedik. Nah, kecelakaan merupakan musibah yang artinya merupakan kondisi yang tidak terduga akan terjadi baik karena kesalahan kita, orang lain maupun keadaan. Nah, ada banyak macam luka yang dapat disebabkan karena kecelakaan. Bisa infeksi maupun tidak infeksi, bahkan bisa juga darurat dan tidak darurat. Jika seseorang mengalami kecelakaan dan kondisinya darurat harus segera diberikan pertolongan pertama, maka dari itu dibutuhkan P3K, yaitu pertolongan pertama pada kecelakaan agar korban tersebut tingkat keselamatannya lebih tinggi saat pertolongan rumah sakit datang. Adapun tujuan pertolongan pertama pada kecelakaan adalah yang pertama menyelamatkan nyawa atau mencegah kematian dengan cara yang pertama memperhatikan kondisi dan keadaan yang mengancam korban, yang kedua melakukan resusitasi jantung dan paru atau RPJ kalau perlu, dan yang ketiga adalah mencari dan mengatasi pendarahan. Nah, tujuan yang kedua adalah mencegah cacat yang lebih berat atau mencegah kondisi memburuk dengan cara yang pertama melakukan diagnosis, yang kedua menangani korban dengan prioritas yang logis, yang ketiga adalah memperhatikan kondisi atau keadaan penyakit yang tersembunyi. Nah, tujuan yang ketiga adalah menunjang penyembuhan dengan cara yang pertama mengurangi rasa sakit dan rasa takut, yang ketiga mencegah infeksi, merencanakan pertolongan medis dan transportasi korban dengan tepat. Masa sebelum ada perlengkapan P3K atau First Aid Kit sudah ada sejak tahun 1800-an. Sebelumnya, belum ada panduan tertentu tentang peralatan apa saja yang bisa digunakan untuk membantu pertolongan pertama pada kecelakaan. Sejarah P3K, ternyata perlengkapan ini sudah ada sejak tahun 1800-an. Ketika ada kecelakaan, belum ada panduan untuk membantu pertolongan pertama pada kecelakaan. Sebelum ada perlengkapan P3K, pertolongan pertama yang dilakukan saat ada yang terluka adalah menjemput dokter. Pertolongan pertama tersebut membuat orang yang terluka dibiarkan melewati beberapa waktu untuk pertolongan kesehatan. Peralatan atau alat P3K yang perlu disiapkan antara lain perban, kain kasa gulung dan kasa steril, peniti, sarung tangan lateks, pinset, gunting, larutan iodin untuk membersihkan luka, tisu pembersih bebas alkohol, cairan untuk membersihkan benda asin pada luka seperti larutan air garam atau air steril, krim atau salep antiseptik, salep luka bakar, plester luka, obat pereda gatal akibat gigitan serangga atau alergi, obat anti nyeri seperti paracetamol, obat flu dan batuk, obat tetes mata, dan yang terakhir termometer. Sekian dan terima kasih. Baik, perkenalkan nama saya Aksaria Nuralisri. Baik, saya akan membacakan materi prinsip-prinsip atau sikap saat melakukan usaha pertolongan pertama pada kecelakaan sebagai berikut. 1. Bersikap tenang dan tidak panik. 2. Berikan pertolongan dengan cara yang cepat dan tepat. 3. Sebelum mengetahui berat ringannya cedera yang dialami, jangan cepat memindahkan atau menggeser korban. 4. Jika ada luka, diusahakan agar korban tidak melihatnya, sebab dapat membuat korban menjadi panik. 5. Setelah mendapatkan pertolongan pertama, korban sebaiknya segera dibawa ke dokter, rumah sakit, atau puskesmas untuk penanganan selanjutnya. Sekian, terima kasih. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan klasifikasi cedera. A. Cedera tingkat 1 atau cedera ringan. Pada cedera ini penderita tidak mengalami keluhan yang serius, namun dapat mengganggu penampilan atlet, misalnya lecet, memar, sprain yang ringan. B. Cedera tingkat 2 atau cedera sedang.
Pada cedera tingkat kerusakan jaringan lebih nyata berpengaruh pada performance atlet. Keluhan biasa berupa nyeri, bengkak, gangguan fungsi, atau tanda-tanda inflamasi. Misalnya lebar otot, strain otot, tendon-tendon, robeknya ligamen, atau sprain graded. C. Cedera tingkat 3 atau cedera berat. Pada cedera tingkat ini, atlet perlu penanganan yang intensif, istirahat total, dan mungkin perlu tindakan bedah jika terdapat robekan lengkap atau hampir lengkap ligamen atau sprain graden 3 dan 4 atau sprain fraktur atau fraktur tulang. Adapun tindakan-tindakan yang harus dilakukan dalam P3K yaitu yang pertama, panggil dokter secepat mungkin. Bila dokter tak segera datang, langsung antar korban segera ke rumah sakit. Yang kedua, hentikan perdarahan. Yang ketiga, mencegah dan mengatasi shock atau gangguan keadaan umum yang lainnya. Dan yang keempat, mencegah infeksi pada korban.